Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi kalimat efektif dalam teks eksplanasi, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menuliskan kalimat efektif yang tepat dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa dan tata aturan ejaan yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Tata aturan ejaan yang perlu diperhatikan dalam kalimat efektif adalah yang pertama, tanda baca, kedua, penggunaan huruf kapital, dan ketiga, penulisan singkatan dan akronim. Selain itu, kalimat efektif juga harus memiliki unsur-unsur penting dalam sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Paling tidak, sebuah kalimat efektif memiliki subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Predikat ialah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek, dan keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Berikut contoh kalimat efektif. Bert mendemonstrasikan televisi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mari kita perhatikan unsur-unsur dari kalimat tersebut. Bert merupakan subjek, mendemonstrasikan merupakan predikat, televisi merupakan objek, di depan bapak-bapak dan ibu-ibu merupakan keterangan tempat. Sebuah kalimat efektif yang baik menggunakan kosakata baku dalam penulisannya. Untuk melihat apakah kata baku yang kita gunakan sudah baik dan sesuai aturan, kita dapat melihatnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik secara online maupun dalam bentuk buku. Berikut kata tidak baku yang sering kita jumpai dan kata baku yang seharusnya kita gunakan. Yang pertama ada apotik. Kata tidak baku menggunakan huruf I, sedangkan kata baku menggunakan huruf E. Izin. Pada kata tidak baku menggunakan huruf J, sementara pada kata baku menggunakan huruf Z. Antri. Pada kata tidak baku menggunakan huruf I, sementara pada kata baku menggunakan huruf E. Fotosintesa merupakan kata tidak baku, sedangkan kata bakunya adalah fotosintesis. Hisap, kata bakunya adalah isap. Penulisan bertanggung jawab pada kata tidak baku ditulis secara menyatu, sedangkan pada kata bakunya dipisah. Kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Contoh, Bert mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif, karena terdapat kata para bapak-bapak dan ibu-ibu. Para sudah merupakan jamak, bapak-bapak dan ibu-ibu juga jamak. Jadi tidak perlu menggunakan kata para. Kalimat efektif yang tepat adalah Bert mendemonstrasikan televisi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk lebih memperjelas lagi, mari kita baca contoh teks eksplanasi berikut. Saat ini, komunikasi antar manusia semakin mudah berkat temuan telepon. Ditemukan alat komunikasi yang pertama oleh Alexander Graham Bell
Pada saat bermukim di London, Bell sempat belajar tentang percobaan yang dilakukan oleh Herman Ludwig van Helmholtz yang bisa menghasilkan bunyi yang terdengar nyaring. Kemudian, suara yang keluar dari mulut saat berbicara, Bell pelajari pada tahun 1865. Mari kita temukan kalimat tidak efektif dan kemudian kita ubah kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Untuk mempermudah kalian, sebaiknya menggunakan tabel seperti gambar berikut. Kalimat tidak efektif yang pertama adalah temuan. Kata temuan, kalimat efektifnya adalah penemuan. Selanjutnya, kata ditemukan alat komunikasi yang pertama oleh Alexander Graham Bell. Nah, pada kalimat tersebut bukan merupakan kalimat efektif. Kalimat efektif yang tepat adalah Alexander Graham Bell adalah orang yang pertama kali menemukan alat komunikasi ini. Ketiga, ada kata London. London merupakan nama kota sehingga awal dari kata London harus menggunakan huruf kapital. Dan pada kalimat terakhir juga bukan merupakan kalimat efektif. Kalimat efektif yang tepat adalah pada tahun 1865, Bell mempelajari lebih mendalam tentang suara yang keluar dari mulut saat berbicara. Nah, anak-anak hebat, itu tadi penjelasan mengenai kalimat efektif dalam sebuah teks eksplanasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.